Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa, tetap semangat, kerja bisa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, siap berprestasi. Yes. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Mbak Cikita. Dipegang ininya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Cikita. Ya, anak-anak, hari ini Bu Suci akan memberikan sebuah materi wawasan kebinekaan global, yaitu topiknya berdamai dengan diri sendiri. Damai mulai diri, berarti kan damai itu ibaratnya mencintai diri sendiri. Nah, di sini ada capaian pembelajarannya, yaitu setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri atau berdamai dengan diri sendiri, peserta didik atau kalian diharapkan yang pertama memahami konsep tentang ragam identitas diri. Identitas diri itu apa? Identitas itu apa ya? Informasi tentang diri sendiri. Itu namanya identitas diri. Kemudian yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Ada yang tahu nggak welas asih itu apa? Welas asih. Welas asih itu adalah bagaimana cara kita memahami perasaan orang lain. Nah, pernahkah Anda merasa malu? Pernah merasa malu? Pernah. Tidak percaya diri terhadap identitas? Pernah. Kemudian, kenapa sih kalian muncul perasaan malu? Di tengah aja ya ininya ya. Pernah nggak muncul perasaan malu? Pernah. Kenapa kalian muncul malu? Nggak pede? Ya, nggak pede salah satunya. Atau aktivitas, ayo kita mulai dengan bermain identitasku. Jadi Bu Suci atau fasilitator akan menyebutkan satu identitas. Kalian boleh bergerak kemanapun, berkumpul bersama teman kalian, jika kamu punya atau termasuk di identitas tersebut. Oke, anak-anak, kita akan bermain identitasku. Nanti ketika Bu Suci akan menyebutkan salah satu identitas, silahkan kalian berkumpul ke dalam atau berkumpul dengan teman kalian yang identitasnya sama kayak gitu ya. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Silahkan kalian berkumpul dengan teman kalian yang kecamatan tempat tinggalnya sama. Mana? Selatan. Kecamatan tempat tinggalnya sama. Cilacap Pak. Nggak harus berapa ya? Cilacap Selatan. Iya. Aku Cilacap Utara. Sudah? Selatan mana? Kecamatannya mana aja ini? Iya. Kasugihan yang paling banyak ya? Enggak. Siapa lagi? Mana lagi? Cilacap Selatan bertiga. Ini, sini. Hah? Oh, Cilacap Tengah. Cilacap Selatan, Cilacap Tengah. Selatan, Bu. Terus ada lagi? Nah. Cilacap Utara. Terus? Oh, Jeruk Legi bertiga. Oh ya, Jeruk Legi, Kesugihan, Cilacap Utara, Selatan. Cilacap Selatan, semuanya itu? Ya. Oh, berarti paling banyak. Ini? Oh, Cilacap Tengah. Oke. Berarti tidak ada berarti Jeruk Legi, Kesugihan. Oke. Nah, selanjutnya silahkan ntar dulu. Kesana dulu. Silahkan berkumpul dengan teman yang unsur namanya sama. Unsur, kalau misalkan nggak ada namanya yang sama, berdiri aja di situ. Oke.
With what? Udah? Ya. Unsurnya ada nama apa saja ini? Sabrina, terus Putri, hah? Eka, Tri, paling banyak kayaknya Tri. Terus Nur, ada yang sendiri? Ada Oh ya banyak. Oke. Jadi permainan tadi coba didiskusikan dan renungkan, apakah tadi kalian selalu berada pada satu sisi identitas yang sama atau berubah-ubah? Berubah-ubah ya, jadi tidak selalu dengan teman kalian yang itu-itu aja. Berarti selalu berubah-ubah ya. Iya. Kemudian apakah tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran yang pertama kali, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ya. Atau yang putaran pertama sama yang putaran kedua ada yang sama? Ada yang berbeda? Ada, oke. Dari kelima yang tadi identitas sudah kita mainkan, urutkan dari yang paling penting sampai yang penting. Ya. Yang pertama jenis kelamin, oke. Terus? Kecamatan. Terus? Hobi. Terus? Bulan lahir. Satu lagi. Apa tadi? Unsur nama. Oke, jadi yang paling penting yang pertama adalah jenis kelamin. Nah, setiap orang pasti punya banyak identitas. Kita coba akan bermain melihat sebuah tayangan. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tadi sudah dilihat videonya? Ya, setiap orang pasti punya identitasnya masing-masing. Karena kadang nih, kalian kalau masuk sekolah pertama, dulu ya waktu kelas 10, biasanya cari yang bagaimana? Cari teman yang apa? Yang satu sekolah, ya kan? Yang satu SMP, karena kalian tidak kenal dengan teman-teman di sekolah lain. Mungkin ada yang kenal, tapi lebih amannya dan lebih tenangnya pasti jika yang satu sekolahnya sama, kayak gitu ya. Terus kalau kita lanjut ke materi lagi. Ya, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Kalian besok misalkan punya teman yang satu suku, tetapi agamanya berbeda, itu juga bisa. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Contohnya apa? Jenis kelamin, itu tidak bisa dirubah mau bagaimanapun ya. Mau bagaimanapun identitasnya, atau misalkan operasi pun, kamu tetap orang-orang pasti akan mengenal kamu sebagai identitas yang sebelum dirubah, kayak gitu. Contohnya, ada nggak sih orang-orang yang mereka itu merubah identitas jenis kelaminnya? Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan, dan ubah. Gitu, kayak misalkan tadi hobi, warna kesukaan. Nah, ini namanya apa ya? Sidik jari. Setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang
lain. Jadi ojo dibanding-bandingke. Setiap orang pasti punya sidik jarinya. Sidik jarimu dengan sidik jari temanmu itu beda gitu. Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Mari kita melihat video lagi. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Kayak gitu. Nah, semua orang itu pasti punya standarnya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kita sebaiknya menjadi seseorang yang apa adanya, bukan welas asih pada diri sendiri atau self compassion. Welas asih tadi apa ya? Peduli terhadap perasaan orang lain. Tetapi kalau welas asih pada diri sendiri berarti peduli terhadap diri sendiri atau perasaan diri sendiri. Nah, welas asih yang tidak bagus ada dua. Yang pertama adalah narsis. Kalau narsis itu apa ya? Narsis, kamu narsis. Narsis itu adalah mengagumi diri sendiri secara berlebihan. Itu juga tidak boleh gitu. Yang kedua tadi adalah self pity, menganggap bahwa dirinya adalah orang yang malang atau menyedihkan. Kan banyak ya misalkan di Facebook, ya Allah aku sudah terlalu mencintai dia tapi kok dia tidak mencintai aku, kayak gitu. Itu contoh dari self pity gitu. Jadi itu tidak boleh. Bagaimana cara mencintai diri sendiri? Yang pertama adalah mengekspresikan cinta kepada diri sendiri. Sudah pernah mencintai diri sendiri? Sudah ya. Terus yang kedua adalah kesadaran penuh. Ambil nafas yang dalam, kalian hembuskan pelan-pelan, setelah itu kayak rilekskan, kayak gitu. Jadi ketika misalkan lagi buru-buru, ambil nafas, rileks, jangan lupa untuk dihembuskan, kayak gitu ya. Jadi, lalu keterhubungan, memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang pasti pernah punya masa yang sulit. Kalian dengan teman kalian pasti punya masalah masing-masing. Ada nggak yang hidupnya itu nggak ada masalah? Nggak ada. Semua orang pasti punya masalah dalam hidupnya. Tinggal kita bisa atau tidak untuk mengatasi masalah kita sendiri. Gitu. Yang harus kita lakukan. Ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Sudah pernah seperti itu? Oh, belum. Ada yang udah. Oke. Sekali-sekali, biasanya kan kalian mengucapkan terima kasih kepada orang lain ya. Sekali-sekali kalian juga harus mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Contohnya, oh terima kasih nama kalian telah bertahan sampai hari ini. Besok kita lebih kerja keras lagi ya, kayak gitu. Itu adalah salah satu contoh ungkapan terima kasih kepada diri sendiri. Kalian bawa HP? Bawa. Ya, silakan kalian buka HP-nya untuk membuat biodata dan atau CV kayak gitu ya. Kira-kira waktunya berapa menit? 5 menit cukup? Ya, 5 menit ya. Silakan Bu Suci kasih waktu 5 menit. Ya, anak-anak sudah selesai? Sudah dikirimkan ke Bu Suci semuanya? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi Bu Suci harap sebisa mungkin kalian coba untuk lebih percaya diri,
berdamai pada diri sendiri. Mulai sekarang harus bisa lebih mencintai diri sendiri. Iya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bu Suci cukupkan sampai hari ini. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti kegiatan yang Bu Suci adakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci. Sama-sama.